Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Lause. Sekarang sudah waktunya live. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita kemarin, yaitu asal muasal Hanje ya. Yang ini ya. Jadi awalnya kira-kira 5000 tahun yang lalu, 大约5000年前, artinya awal-awalnya kira-kira 5000 tahun yang lalu ya, ada satu orang tua bernama Chang Jie ya. 有一个老人名叫张杰。nah, 他一点到晚就是喜欢画图. Dia yang suka menggambar itu namanya Chang Jie itu. Nah, itu kalau teman-teman kira-kira masih ingat ya, ini adalah lanjutan dari acara live yang kemarin ya. Acara live ini adalah lanjutan dari teks ini. Oke? Nah, kemarin kita sampai yang dia menggambar tumbuh-tumbuhan dan hewan ya, flora dan fauna di alam liar. Apa aja itu ya, contohnya ada banyak ya teman-teman. Lause akan kasih tahu setelah Lause hapus hanje-hanje ini. Nah, ini adalah lanjutan dari apa yang Chang Jie gambar sebagai asal muasal dari Hanje atau kosakata Mandarin ya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 大自然是多么奇妙，
Artinya secara alami banyak yang luar biasa. Tahwa taiyang, dia menggambar matahari. Yue liang, bulan. Yu, hujan. Niao, burung. Shan, gunung. Shui, air. Nah, teman-teman yang mau mencatat dan men-screenshot bisa juga ya. 你们可以截图，你们可以评论ya. Teman-teman boleh merasa mau mencatat, dan kiranya kalau misalnya mau share live ini ke teman-teman yang lain boleh ya, 你们可以分享 ya. Jadi asal muasal Hanzi dalam pada ini adalah seorang yang bernama Chang Jie ya, yang 5.000 tahun yang lalu itu menggambar banyak hal seperti burung, hujan, gunung, air ya. Dan dia menggambarnya, makanya itu menjadi Hanzi ya. Waktu saat Chang Jie menggambarnya, makanya berubah menjadi Hanzi gitu ya. Ya, burung-burung ini ya, air seperti ini dia gambar ya, lalu menjadi kosakata Hanzi. Nah, bagaimana prosesnya kita tiliki bersama ya. Thank you Alicia sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Lause akan hapus dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, kita akan lanjut ke berikutnya ya. Kita akan lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, oke. Jiu suan hua cheng qi xing, sesudah menggambar menjadi ya. Qi xing guai zhuang, artinya bentuk yang aneh-aneh. Ta ye bu zai yi, dia juga tidak peduli ya. You yi tian yi dui ren ma jing guo ye wai, artinya suatu hari satu tentara berkuda berlalu di alam bebas. Alam bebas tuh kayak open space gitu ya, ye wai ya. Jingguo itu berlalu ya. Tui ren itu soldier gitu ya, tentara. Ma berkuda ya. You yi tian itu suatu hari. Bu zai yi itu artinya tidak peduli ya, doesn't care ya. I sendiri di sini artinya arti ya, ise te i ya. Tapi kalau digabungkan dengan dua kata sebelumnya yaitu pu cai, itu jadi artinya tidak peduli ya. Nah, qi xing itu artinya bentuk yang luar biasa ya, menakjubkan, ajaib ya. Qi ini ajaib ya. Nah, qi kuai itu baru aneh ya. Qi sama kuai ya. Cuang itu bentuk juga ya, sama seperti sing gitu. Jadi qi xing guai cuang artinya bentuk yang aneh-aneh ya. Nah, cheng itu artinya menjadi. Cheng itu menjadi ya. Suan itu menyelesaikan, sesudah menyelesaikan ya, menggambar hua gitu ya. Silahkan di screenshot teman-teman untuk yang mau screenshot ya. Nah, Rosa akan lanjut ke yang berikutnya. Dalam hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Rosa akan hapus ini dan menggantinya.
Ini adalah lanjutannya ya teman-teman ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 队伍里有个威武的人问他说, artinya dalam pasukan ada satu orang kuat ya. Kuatnya nih pentolan ya, wei wu ya. Terus wen bertanya, shuo itu mengucapkan ya. Ta dia. Lao ren jia, wahai orang tua ya. Atau orang tua saja di dalam konteks ini ya. Ni hua de dongxi keyi gei wo kan ma. Artinya gambar-gambarmu ya. Ni hua de dongxi keyi, boleh gei wo kan ma. Saya lihat gak gitu kan? Bolehkah saya lihat ya? Keyi gei wo kan ma. Kei ini sendiri artinya memberi ya. Nah, kei itu boleh ya. Minta izin kita boleh berkata kei, sip-sipkan kei dalam kalimat pertanyaan kita. Kei ma gitu ya. Nah, ma ini artinya kah ya dalam bahasa Mandarin ya. Kalau misalnya kita mau bilang ini enggak, itu enggak ya, boleh sisipkan ma ya di akhir kalimat pertanyaan kita dalam bahasa Mandarin. Oke. Hua tetung si ya. Barang-barang yang kamu gambar ya, nih hua tetung si. Nah, te di sini artinya adalah yang kamu gambar nih hua ya. Tapi di sini subjek yang dideskripsikan yaitu barang atau objek tungsi di sini. Kalau di kalimat Mandarinnya selalu di belakang yangnya, yang dalam bahasa Mandarin te gitu ya. Nah, ada notif masuk tadi, mohon maaf ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang mendeskripsikannya itu di depan te-nya ya. Nihua kamu gambar, yang kamu gambar. Nihua te ya. Kamu gambar yang ya. Izin bertanya, ini materi HSK berapa lause? Ini materi HSK 3 ya, Kak Kensi ya. Ya. Semoga menjawab. Nah, Tui u itu artinya pasukan, tim ya. Tim itu tui ya. Tui itu artinya tim ya, grup ya. Nah, terus lalu jia ini sendiri bisa artinya keluarga, bisa artinya rumah ya, bisa artinya profesi tertentu ya. Misalnya contoh huajia gitu kan, atau isujia, nah kerja, nah kayak gitu tuh menandakan kalau jia ini ditempatkan di sebelah atau setelah dari pekerjaan atau dari profesi, itu menunjukkan seseorang yang mempekerjakan di bidang tersebut gitu. Misalnya contoh kerja. Nah, seperti ini artinya. Nah, jadi kalau misalnya jia itu ditempatkan setelah sebuah profesi atau sebuah bidang tertentu. Nah, itu artinya kedua kata tersebut adalah satu arti, yaitu orang yang bekerja di bidang atau pekerjaan tersebut atau profesi tersebut gitu ya. Kerja itu scientist kayak gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya.
kita akan lanjut ke materi atau halaman berikutnya ya teman-teman ya, karena halaman ini akan berakhir pada nanti. Oke, kita akan hapus dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau teman-teman sudah screenshot langsung akan hapus ya. Ini adalah
lanjutan dari kisah kita tadi ya. Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. Nah, Ni hua de chen you yi se ya. Pinyin SI di dalam Mandarin bukan bacanya si ya. Nah, jadi Mandarin itu ada 3 unsur ya. Unsur bacaan Hanzi, pinyin kedua, dan Romawinya sendiri yaitu artinya ya. Nah, jadi cara baca Hanzi ini adalah pinyin ya, betul. Tapi jangan lupa, kita juga tidak boleh lupa yaitu cara baca pinyinnya ya. Nah, S dan I itu selalu dibacanya se ya. SI se. Nah, Ni hua de chen you yi se ya. Artinya gambarmu sungguh mempunyai arti. Ya, arti itu ise. Yuan yi gen wo dao gong li ju ma. Artinya, sudikah denganku pergi ke istana ya. Yuan yi itu artinya sudi ya. Nah, tao itu ke, kung itu ke kekaisaran ya, kekaisaran kung. Nah, istana boleh juga kung ya. Dan juga lalu kita lanjut ya. Wo hui rang ni hua ge tong kuai. Aku akan membuat kamu menggambar dengan menyenangkan atau leluasa ya, boleh juga tong kuai. Tong kuai gitu ya. Tong kuai itu artinya seneng banget sampai sakit, sampai puas gitu ya, tong kuai gitu ya. Ini ke-nya boleh kita ganti menjadi te. Te yaitu kata sambung untuk adverb ya dalam bahasa Mandarin. Gambar hua dengan menyenangkan. Dengan itu te ya, yaitu kata sambung untuk adverb. Nah, seperti ini. Oke? Nah, Cen di sini artinya sungguh ya. Ken artinya dengan ya. Thank you Kak Tiar yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Oke, thank you. Nah, silahkan di screenshot karena Lause akan pindah layar ya. Akan menghapus ini semua dan menggantinya dengan yang baru ya, teks yang lain. Thank you Kak Ivan K yang sudah membantu Lause untuk kirim gift. Berkah selalu untuk Kak Ivan K. Ya. Thank you Kak Lauren Shop juga. Ni hao ce, apa kabar? Baik. Bohan hao Kak Ivan. Xie ya. Kalau Kak Ivan sendiri bagaimana? Apakah kabar baik juga? Sehat-sehat selalu ya. Chu ni men shen ti jian kang. Artinya semoga sehat selalu ya. Semoga badanmu sehat ya. Thank you ya. Baik Ci ya. Sip ya. 非常好. 加油老师，谢谢 Kak Mr. Harusen ya. Thank you Kak Harusen. Oke, Lause akan hapus dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Huangti ya. Oke, thank you Kak Hausen. Soalnya di bukunya Lause bilangnya Huangti, Huang kuning ya. Mana ini? Oke. Huangti. Nah, oke, seperti ini ya. Thank you Kak Hausen. Yuan Lai na ren she Huangti. Artinya ternyata Yuan Lai, orang itu na ren she Huangti adalah kaisar ya. Kaisar itu Huangti. Hui Tao Kung Li, sekembalinya ke istana, Huangti Jiao, kaisar memanggil Chang Jie nama orang, untuk Zuo, menjadi sejarawan ya. Zuo itu artinya membuat ya, membuat atau mengerjakan ya, mengerjakan atau menjadi sejarawan. Sejarawan itu shekuan ya. Oke, karena kita akan lanjut lagi, Lause akan hitung dari hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Lause akan hapus. Oke.
kita akan kesini lagi. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Pa na xie huang cheng li hao, artinya beberapa gambar itu dirapikan dengan baik ya. Cheng li itu artinya dirapikan ya, organize ya, to organize. Na xie itu kayak ce xie, nah beberapa itu ya, na xie. Nah, hua gambar ya, kungpu dipublikasikan, cuci ya, di-establish ya. Nah, terus ce jiu she Zhongguo wen ze, artinya lalu ini adalah awal mula aksara China ya. 这就是中国文字的开始. Artinya lalu ini adalah Cina aksara punya awal mula ya, kalau diartikan satu-satu Hanzenya. Oke. Nah, lalu ini adalah awal mula aksara Cina. 这就是中国文字的开始 ya. 中国文字 ya, ini aksara Cina ya. 的开始 awal mulanya ya. Te di sini juga artinya nya ya. Awal mulanya aksara Cina gitu. Jadi kebalik. Kalau di Indonesia awal mulanya terlebih dahulu, kalau di China awal mulanya yang terakhir malah ya. Awal mulanya nyanya te, aksara wenzi Cina Zhongguo ya. Kalau di Indonesia awal mulanya aksara Cina, Cinanya di belakang ya. Tapi kalau di Chinese ya itu Zhongguo ya di depan ya. Jiu, jiu itu lalu ya. Ce ini, she adalah gitu ya. Silahkan teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi awal mulanya Hanzi itu terbentuk itu karena dari seorang yang bernama Chang Jie ya, yang suka menggambar. Ta xihuan hua tu ya. Ji guai de xing chuang. Bentuknya aneh-aneh. Tan she ta ye bu zai yi, artinya tapi dia juga tidak peduli ya. Nah, suatu hari seorang kaisar menanyakan dia ya, you yi tian you huang di wen ta shuo wo kei kan ma ni de hua de dongxi ya. Objek yang kamu gambar boleh aku lihat enggak, kan kayak gitu ya. Nah, lalu kaisar itu mengajak si Chang Jie untuk ke istananya ya. Nah, dia tanya gini kayak ni yuan yi kan wo qu wo de gong li ma, gitu kan. Kaisarnya nanya begitu. Lalu Chang Jie ya jelas maulah gitu kan. Ini kan diajak sama kaisar sendiri ya waktu itu. Nah, lalu dipublikasikan gambar-gambarnya ya. Nah, kata kaisarnya, woman hui rang ni hua tong huai. Artinya aku akan membuat kamu gambar sampai puas dan senang banget gitu. Dia ngomong ke si Chang Jie-nya ini gitu ya. Dia menjadikan si Chang Jie itu ahli sejarah ya. Nah, jadi ta jiao Chang Jie zuo sheguan gitu ya. Nah, itu artinya dia menjadikan si Chang Jie itu sejarawan. Oke? 这就是中国文字的开始. Jadi ini adalah awal mula aksara Cina ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan di komentar ya. Kung itu artinya publik ya. Nah, public
dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggrisnya. Thank you Kak Ilyana sudah mau bantu Lause tap-tap layarnya. Oke, kita biasanya ada live jam 8 malam WIB. Karena hari Selasa lalu kita libur, makanya hari ini kita 1 jam full. Sekaligus kita mau untuk melanjutkan ya Hanze de Kaishe ya part 1 yang diadakan tanggal 18 Februari kemarin ya. Sorry, bukan 18, tanggal 21. 21的这波我们有这波有汉字的开始，但是我们现在继续。Sekarang kita harus melanjutkannya. Oke. Nah, ini boleh di screenshot ya, teman-teman ya. Silahkan di screenshot teman-teman. Kita ada live setiap Selasa dan Jumat ya, jam 8 malam WIB. 每个星期二和星期五我们8点晚上到8点半晚上有直播呀，有问播。谢谢大家yang sudah hadir ya. Kita juga buka les ya, buka les online lewat Zoom ya, lewat Zoom meeting. Silahkan teman-teman cek di DM ya, atau boleh chat di admin untuk menanyakan tentang jadwal dan waktu dan harinya, bisa didiskusikan dengan adminnya. Oke? Nah, pastinya Lause di sini adalah Lause yang tidak kalah hebatnya dari Lause Sonia sendiri ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Nah iya, kecuali itu kaisar kuning. Iya, betul Kak Kwang, thank you ya. By the way, nanya dong Ci, kalau pinyin tuh apa sih? Pengen belajar bahasa Cina disuruh belajar pinyin. Nah, pinyin itu adalah kata bantu dari Chinese ya, Chinese Federation sendiri untuk orang-orang yang tidak mengerti membaca Hanzi ya, seperti orang-orang di luar Cina gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus ingat bahwa kita juga punya cara untuk membaca pinyin. Pinyin sendiri juga ada aturan bacanya loh. Ini, nah, jadi seperti itu. Kita tunjukkan dulu ya. Jadi kita hapus dulu. Nah, semoga kelihatan. Jadi S plus I itu bacanya se ya. Ini pinyinnya, ini cara bacanya. Pinyin cara baca ya. Nah, seperti ini ya. Kalau Z plus I itu bacanya C nih ya. Nah, terus kalau C plus I itu bacanya C juga sama, tapi tambah T di depan, C. Nah, kalau R plus I itu dibacanya R ya, R ya. Jadi I ketemu dengan R, C, Z, S, itu I-nya berubah menjadi E bacanya ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada yang mau screenshot, silahkan di screenshot ya, karena Lause akan mengajari teman-teman
lebih dalam lagi mengenai cara baca pinyin, silahkan di screenshot karena Lausa akan lanjut dalam 5, 4, 3, 2, 1. Lausa akan hapus. Nah, kalau B, pinyin B dibacanya P, ya. Pinyin P dibacanya PH, ya. Pinyin G dibacanya K, ya. Pinyin K dibacanya KH, ya. Pinyin D dibacanya T, pinyin T dibacanya TH, ya. Jadi ingat untuk TI dulu. Kalau T dan I itu bacanya THI, ya. Ingat cuman S, C, Z, R ketemu I-nya jadi E. Kalau T ketemu I-nya masih tetap biasa. T dan I. THI, TH, THI. Ini pinyin T, bacanya THI. T-nya dibaca TH, I-nya tetap I. Karena ketemu T doang. THI. Ya. Lalu kalau misalnya DU, D bacanya T, pinyinnya D bacanya T, tu, ya. Nah, kalau misalnya BA, B bacanya P, B bacanya P, jadi pa, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ending IAN, ya. Misalnya mien, mien, pien. Itu bacanya IAN jadi yen, bukan ian, ya. Bukan ian seperti baca Ian Kasela, bukan. Tapi yen, ya. Pinginnya IAN, A-nya selalu dibaca E, ya. Seperti itu. Oke teman-teman, thank you Kak Baby Lion yang sudah follow dan sudah kirim hadiah. Thank you, dan semoga berkah selalu untuk Kak Baby Lion. Thank you ya teman-teman yang sudah hadir, thank you banget. Sekarang kita akan selesai dalam waktu yang dekat. Silahkan teman-teman di screenshot, ya. Kita kasih catatan dulu ya. Ini A-nya menjadi E, ya. Cara bacanya IAN, pinyin IAN seperti itu. A-nya menjadi E, ya. Thank you loh Kak Baby Lion, langsung suka stikernya yang begini gitu, yang smiley, yang kuning itu. Oke, thank you teman-teman. 谢谢大家，再见。